Untuk mengetahui informasi seputar kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air, kita sudah terhubung dengan Halilur Rahman, Kepala Daerah Kerja Makkah Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Pak Halilur Rahman. Ini bagaimana proses kepulangan jemaah haji, total sudah berapa yang kembali ke tanah air, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan dari daerah Kerja Makkah, Alhamdulillah 86 kloter sudah kita gerakkan dari kota Mekah menuju tanah air dan juga ada ke Madinah. Dan beberapa saat lagi juga kita akan berangkatkan beberapa kloter dari Mekah menuju Madinah. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada jamaah yang akan pulang ke tanah air agar mematuhi jadwal yang sudah kita tetapkan agar jangan sampai ada keterlambatan pemberangkatan jamaah seperti kejadian beberapa waktu yang lalu karena jamaah masih fokus melaksanakan ibadah sehingga ada jamaah yang tertinggal. Oleh karena itu kami mohon kepada jamaah haji yang akan pulang agar mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPH Arab Saudi. Demikian, Pak. Nah, apa saja imbauan dari PPIH bagi para jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia? Kira-kira apa saja yang harus dilakukan? Baik, kami menghimbau agar tidak menghambat proses pemeriksaan jamaah agar tidak membawa air zam-zam, kemudian membawa senjata tajam atau membawa cairan yang bergas yang akan berpotensi akan mengganggu keselamatan penerbangan. Kemudian juga untuk koper-koper atau kabin itu agar tidak dilakukan penyegelan yang berlebihan sehingga menghambat proses pemeriksaan. Samping itu juga dilarang membawa korek api ataupun alat-alat yang dilarang dalam terbang internasional. Selain itu juga kami menghimbau agar jamaah senantiasa membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbangan seperti paspor, kemudian visa dan tiket, dipastikan semua dokumen tersebut dibawa oleh jamaah haji. Dan yang tidak kalah penting adalah jamaah juga senantiasa berkomunikasi dengan dokter kloternya jika ada gangguan kesehatan, agar ketika ada gangguan kesehatan agar bisa segera ditangani sehingga tidak menghambat keberangkatan, misalkan tiba-tiba dinyatakan sakit sehingga tidak bisa berangkat kepulangan ke tanah air. Demikian. Baik, Pak Halilur Rahman. Pak Halilur Rahman, apakah sudah ada evaluasi Pak mengenai puncak haji yang sudah diselenggarakan? Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Untuk evaluasi secara komprehensif kita belum melakukan ya Pak, karena kita masih proses ya, masih proses pelayanan, baik pelayanan jamaah yang ada di Mekah maupun yang berada di Madinah. Nanti selesai seluruhnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, baru kita akan melaksanakan evaluasi secara komprehensif. Karena tidak mungkin kita melakukan evaluasi secara parsial, Pak ya, tapi kita akan melaksanakan evaluasi setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Demikian Pak Wilson. Baik, untuk jemaah yang saat ini dari Mekah kemudian ke Madinah, seperti apa pemberangkatan mekanismenya Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan keberangkatan jamaah dari kota Mekah menuju Madinah, ada yang kepulangan dari kota Mekah langsung ke tanah air melalui Jeddah ataupun kepulangan ke tanah air melalui Madinah. Ada juga yang keberangkatan dari kota Mekah menuju Madinah, tapi ini gelombang kedua, mereka tidak pulang tapi mereka akan melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah di Madinah. Mereka akan tinggal selama kurang lebih 8 atau 9 hari. Adapun beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum jamaah haji itu pulang kita ke tanah air, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan terkait dengan konfirmasi jadwal keberangkatan jamaah haji. Di samping itu pula, setelah kami mendapatkan jadwal yang pasti dari maskapai, kami berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak Nakoba, penyedia layanan transportasi terkait dengan penyediaan bus-bus yang akan mengangkut jamaah dari kota Mekah menuju bandara Jeddah ataupun Madinah. Di samping itu pula kami juga berkomunikasi dengan beberapa layanan, baik layanan konsumsi ataupun akomodasi, terutama jamaah yang dipulangkan dari Madinah, karena mereka perlu kita siapkan juga tempat akomodasi mereka sebelum mereka berpulang ke tanah air.
Selain itu pula kami juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sektor terkait dengan layanan transportasi, kemudian juga terkait dengan layanan lansia, kemudian juga dokter kloternya, kemudian juga terkait dengan pelindungan jamaah, memastikan bahwa jamaah tidak ada tertinggal di hotel, termasuk barang-barang bawaan jamaah dan barang-barang yang dimiliki oleh jamaah kita pastikan tidak ada satupun yang tertinggal di hotel pemudokan jamaah haji. Demikian Pak Wilson. Baik, Pak Halilur Rahman, saat ini kan sedang banyak pergerakan, ada jemaah yang pulang ke tanah air, lalu ada juga yang berangkat ke Madinah. Nah, yang menjadi perhatian dari para keluarga biasanya adalah jemaah haji lansia nih Pak. Seperti apa treatment khusus yang diberikan oleh PPIH di sana untuk jemaah lansia? Baik, treatment yang kita berikan kepada jamaah haji yang lansia, tentu mereka mendapatkan prioritas keberangkatan. Mereka kita siapkan ada petugas lansia yang akan membantu mereka untuk pengangkutan barang-barang mereka, termasuk juga pendorongan mulai dari hotel sampai ke bus. Termasuk juga barang-barang bawaan mereka lansia juga kita prioritaskan untuk diangkut dengan kendaraan, dan juga kita memberdayakan petugas-petugas layanan yang ada di sektor, yaitu petugas layanan lansia. Termasuk penempatan mereka di bus juga kita utamakan, mereka di bus di seat yang di depan untuk memudahkan evakuasi mereka, termasuk juga nanti ketika masuk pesawat ya, ketika masuk pesawat jamaah yang lansia ini mendapatkan prioritas untuk menempatkan seat pesawat di depan untuk memudahkan evakuasi. Demikian Pak Wilson. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Halilur Rahman, Kepala Daerah Kerja Makkah Arab Saudi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Terima kasih.